Islam dan nikmat iman, serta nikmat kesehatan, sehingga saya dapat berdiri di hadapan kamera untuk mengikuti lomba pidato online Ikatan Pemuda Bukit Hagu Gampung Ramadan 1441 Hijriah. Syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tetap menjadi Maha Pengasih walaupun hambanya tidak pernah berterima kasih, yang mana Allah tetap menjadi Maha Penyayang walaupun hambanya tidak pernah sembahyang. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung sajikan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah bersama-sama memperjuangkan kalimat kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Imam Masjid Bukit Hagu Gampung, para dewan juri, Pak Ustadz dan Ustazah, dan para penikmat video serta para panitia pelaksana. Adapun judul pidato singkat saya pada hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya saya mau nanya nih, teman-teman dan hadirin sekalian, sayang nggak sama orang tua? Pasti sayang semua kan? Kalau nggak sayang berarti anak yang durhaka. Kalau anak durhaka, hidupnya pasti tidak bahagia dan masuk neraka. Na'udzubillah minal dzalik. Semoga kita semua tidak tergolong manusia yang seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Bahkan sampai sekarang pun kasih sayangnya tidak terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tua kita. Contoh pada kisah Alqamah yang durhaka kepada ibunya, dan saat itu ia sudah besar dan menikah dengan istri. Dia adalah seorang pemuda yang kaya raya, akan beribadah dan puasa yang banyak serta sedekah. Tetapi pada saat itu ia terkena penyakit keras dan istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengutuskan para sahabat untuk menemui Alqamah. Dan dengan dari cerita Alqamah tersebut, ia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan segera para sahabat Rasulullah melaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, apakah ia masih mempunyai seorang ibu? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah, ia masih mempunyai ibu yang sudah tua renta. Lalu Rasulullah mengutus Bilal untuk memanggil ibunya dan menemui anaknya Alqamah. Dan Alqamah pun segera meminta maaf kepada ibunya, dan ibunya memaafkannya. Dan pada saat itu Alqamah pun sudah dalam sakaratul maut, dan ia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan ia pun langsung meninggal dunia. Dan pada saat itu Alqamah dimandikan
dikafankan dan disolatkan serta dikuburkan. Dan beliau bersabda, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan dilaknat oleh Allah. Dan ada juga sebuah kisah, pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, siapa manusia yang paling kita hormati? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lagi-lagi Nabi memberi jawaban dengan jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa lagi ya Rasul? Baru Nabi menjawab, ayahmu. Hadirin yang berbahagia, sungguh luar biasa ibu dan ayah. Oleh karena itu, sayangilah mereka berdua dan janganlah sesekali kamu menyakitinya. Niscaya Allah akan menurunkan siksa baginya dan neraka balasannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Beli kelapa dicampur madu, oleh-oleh buah rambutan. Anak durhaka nggak akan laku, anak berbakti